Suara pertama yang didengar Anissa setiap hari bukanlah kokok ayam jantan atau alarm dari telepon genggamnya, melainkan bunyi panci yang sengaja diletakkan dengan keras di atas kompor oleh Ibu Ratna, mertuanya. Itu adalah penanda. Sebuah lonceng tak terlihat yang memanggilnya untuk segera meninggalkan kamar sempitnya dan memulai tugas. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, Anissa bergerak dalam senyap. Ia melewati ruang tengah yang temaram, di mana bayangan perabotan kayu jati yang berat tampak seperti monster-monster yang sedang tidur. Ibu Ratna sudah duduk di meja makan, menyeruput teh hangatnya sambil menatap Anissa dengan tatapan menilai, seolah sedang menginspeksi kinerja seorang pegawai baru. "Nanti siang ada arisan," kata Ibu Ratna tanpa basa-basi. Suaranya datar, tanpa kehangatan. Ibu sudah tulis semua daftarnya di meja dapur. Jangan sampai ada yang kurang. Teman-teman ibu itu seleranya tinggi. Anissa hanya mengangguk pelan, tidak berani menatap langsung mata mertuanya. Ia menuju dapur yang sudah terasa seperti wilayah kekuasaannya, sekaligus penjaranya. Secari kertas tergeletak di atas meja. Daftar belanjaan dan menu yang panjangnya cukup untuk memberi makan 1 batalion tentara. Rendang daging, soto ayam kuah bening, sate ayam dengan bumbu kacang kental, beberapa jenis kue basah, dan es buah sebagai penutup. Anissa menarik napas dalam-dalam. Ini akan menjadi hari yang sangat panjang. Di pasar, Anissa bergerak cepat dan efisien. Ia sudah hafal di sudut mana ia bisa mendapatkan daging sapi terbaik dengan harga paling miring, atau pedagang mana yang menjual kelapa tua paling berkualitas untuk santan. Para pedagang sudah mengenalnya sebagai menantunya Bu Ratna. Sebuah julukan yang terdengar biasa saja, namun bagi Anissa terasa seperti cap kepemilikan. Ia bukan Anissa, ia adalah properti milik orang lain. Setiap rupiah ia hitung dengan cermat, memastikan uang yang diberikan Ibu Ratna cukup, bahkan kalau bisa ada sisa untuk dikembalikan. Ia tahu, jika uang itu kurang sepeser pun, ia akan mendengar ceramah panjang tentang bagaimana orang miskin tidak tahu cara mengelola keuangan. Kembali ke rumah. Dapur menjadi medan perangnya. Aroma bawang merah dan bawang putih yang ditumis memenuhi udara, disusul wangi ketumbar, jahe, dan lengkuas yang digeprek. Tangannya bergerak lincah, mengupas, memotong, mengulek, dan menumis. Ia memasak rendang, masakan andalan almarhumah ibunya, dengan resep yang ia hafal di luar kepala. Saat mengaduk santan kental yang mulai mengeluarkan minyak, benaknya melayang pada ibunya di desa. Ibunya pernah berkata, masakan yang paling enak itu dimasak dengan hati yang gembira, Nis. Anissa tersenyum getir. Hati mana yang bisa gembira jika memasak di bawah tatapan pengawas yang dingin? Ibu Ratna sesekali masuk ke dapur, bukan untuk membantu, tapi untuk menginspeksi. Ia akan mengangkat tutup panci, mencium aromanya, lalu berkomentar. Santanmu jangan sampai pecah. Ya, nanti malu-maluin. Atau, ayam untuk satenya jangan terlalu kecil potongannya, nanti dikira kita ini pelit. Setiap komentarnya bagai jarum kecil yang menusuk-nusuk kesabaran Anissa. Menjelang tengah hari, semua hidangan telah siap. Meja makan di ruang tengah ditata dengan begitu indah. Piring-piring saji keramik mahal milik Ibu Ratna kini terisi penuh dengan hasil kerja keras Anissa. Aroma masakan yang menggugah selera menyebar ke seluruh penjuru rumah. Sebuah ironi karena sang koki justru mulai merasa mual karena kelelahan. Anissa, panggil Ibu Ratna dari ruang tengah. Ia sudah berganti pakaian dengan gamis sutra berwarna marun yang berkilauan. Wajahnya dipoles riasan tebal. Kamu bereskan dapur. Setelah itu di dapur saja. Kalau ada yang habis, nanti ibu panggil. Jangan keluar-keluar. Bajumu itu sudah bau bawang. Anissa menatap daster kusam yang ia kenakan. Memang ada beberapa noda kuah, dan bau asap dapur melekat erat di kainnya. Ia hanya bisa menelan ludah, menahan perih di hatinya. Ia kembali ke dapur, duduk di bangku kayu kecil di sudut ruangan, tempatnya biasa makan sendirian. Tak lama, suara tawa dan obrolan para tamu mulai terdengar. Ibu-ibu sosialita, teman-teman arisan Ibu Ratna, datang dengan pakaian mewah dan perhiasan yang gemerlapan. Anissa bisa mendengar semua percakapan mereka dari dapur. Wah, Ratna,
Rumahmu meriah sekali hari ini. Masakannya banyak sekali. Puji seorang tamu. Tentu saja, ini kan acara spesial. Jawab Ibu Ratna dengan nada bangga yang dibuat-buat. Aku sendiri yang turun tangan memasak semuanya dari pagi. Anissa menunduk, meremas jemarinya. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulut mertuanya. Semudah ia membalikan telapak tangan. Ini rendangnya juara sekali. Erate. Bumbunya meresap sempurna. Empuk dagingnya juga pas. Resep dari mana ini? Suara lain menimpali. Itu suara Bu Lastri, tetangga sebelah rumah yang Anissa tahu cukup baik hati. Jantung Anissa berdebar. Ia menunggu jawaban mertuanya dengan napas tertahan. Ah, ini? Ini resep rahasia keluarga. Turun-temurun dari nenekku. Sahut Ibu Ratna dengan tawa renyah. Tidak sembarang orang bisa membuatnya. Di sudut dapur yang pengap, air mata Anissa akhirnya jatuh. 1 tetes, lalu 2. Mengalir tanpa suara di pipinya. Itu bukan sekadar resep. Itu adalah warisan dari ibunya. Satu-satunya hal berharga yang ia bawa dari desanya, kini telah dicuri dan diakui oleh orang lain di depan banyak orang. Setiap pujian yang ditujukan untuk masakan itu terasa seperti cambukan bagi harga dirinya. Saat Bima, suaminya, pulang kerja, acara arisan sudah hampir selesai. Ia melihat Anissa di dapur sedang mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Ia melihat mata istrinya yang sembab dan wajahnya yang lelah. "Sayang, kamu kenapa?" bisik Bima, mencoba memeluknya dari belakang. Anissa hanya menggeleng. Ia tidak ingin menambah beban suaminya. Bima kemudian masuk ruang tengah, menyalami beberapa tamu yang tersisa. Ia mendengar ibunya masih membanggakan keahlian memasaknya. Bima mendekati ibunya saat para tamu sudah pamit. "Ibu, kenapa Anissa tidak diajak bergabung? Dia yang sudah memasak semuanya." Protes Bima dengan suara pelan. Ibu Ratna menatapnya tajam. "Bima, jaga ucapanmu. Kamu mau ibu malu di depan teman-teman ibu? Lihat saja istrimu itu. Penampilannya seperti apa. Sudahlah, dia memang tempatnya di dapur. Tapi itu tidak adil, Bu." "Tidak adil katamu? Yang tidak adil itu kamu. Sudah ibu sekolahkan tinggi-tinggi, kerjamu bagus. Tapi menikahnya sama perempuan desa yang tidak punya apa-apa. Harusnya kamu berterima kasih ibu mau menampungnya di sini." Balas Ibu Ratna dengan suara berbisik namun penuh penekanan. Bima terdiam. Kata-kata ibunya selalu berhasil membuatnya merasa bersalah. Ia kembali ke dapur dan mendapati Anissa masih di sana, menggosok panci rendang yang sudah kosong hingga berkilat. Bima mengambil alih spons dari tangan Anissa dan mulai membantunya mencuci. Tidak ada kata yang terucap, namun dari sentuhan lembut di bahunya dan cara Bima mengeringkan piring untuknya, Anissa tahu suaminya mengerti. Malam itu, saat mereka berbaring di kamar mereka yang sempit, Anissa memeluk Bima dengan erat. Ia tidak menangis lagi. Rasa perih itu kini berubah menjadi bara kecil. Sebuah tekad yang mulai menyala dalam diam. Ia adalah serbuk intan, dan ia tidak akan selamanya membiarkan dirinya terkubur di dalam tumpukan jerami. Bara api yang menyala di hati Anissa tidak lantas membuatnya memberontak. Sebaliknya, ia menjadi lebih diam, lebih sabar, seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, melayani mertuanya dengan patuh, namun ada sesuatu yang berubah di matanya. Ada kilat keteguhan yang tidak pernah ada sebelumnya. Bima merasakannya, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk mengubah nasib mereka. Perlakuan Ibu Ratna tidak membaik. Setelah kesuksesan arisan itu, ia justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa di atas angin. Citranya sebagai wanita terpandang yang jago memasak sudah terbentuk di kalangan teman-temannya, dan ia menikmati pujian itu. Setiap hari, ia akan menemukan cara untuk merendahkan Anissa, seringkali di depan umum, seolah untuk menegaskan posisinya. Suatu pagi, ketika Anissa sedang menyapu teras depan, Buati, tetangga yang terkenal paling suka bergosip, berhenti di depan pagar. Ibu Ratna yang kebetulan sedang memangkas bunga di taman langsung menyambutnya dengan ramah. Anissa, yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka,
bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Wah, rajin sekali menantunya, Bu Ratna. Sapa Buati. Matanya melirik sinis ke arah Anissa. Ah, sudah seharusnya. Jawab Ibu Ratna dengan suara yang sengaja dikeraskan. Kalau tidak begitu, mau apa lagi kerjanya? Di rumah ini kan dia cuma numpang makan dan tidur. Setidaknya harus ada gunanya. Kasihan anak saya, si Bima, banting tulang kerja dari pagi sampai malam. Uangnya habis untuk menghidupi orang yang tidak produktif. Anissa menghentikan gerakan sapunya sejenak. Dadanya terasa sesak. Kata-kata itu diucapkan begitu santai seolah ia hanyalah objek pembicaraan, bukan manusia yang punya perasaan, menusuknya hingga ke tulang. Ia pura-pura tidak mendengar, melanjutkan sapuannya dengan gerakan yang sedikit lebih kaku. Sabar ya, Bu Ratna. Memang begitu kalau dapat menantu dari desa. Tidak sepadan, timpal Buati, ikut memanaskan suasana. Itulah, makanya saya selalu bilang sama Bima, cari istri itu harus lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Keluh Ibu Ratna, diakhiri dengan helaan napas yang dibuat-buat, seolah ialah korban paling menderita di dunia. Anissa cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak mau mendengar lebih banyak lagi. Bisikan-bisikan di belakang punggungnya itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan langsung. Itu adalah racun yang perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah. Ia baru saja menerima bonus akhir tahun dari kantornya. Di tangannya, ada sebuah kantong kertas dari sebuah toko pakaian. Dengan senyum lebar, ia memberikannya pada Anissa. Untukmu, sayang, katanya. Anissa membukanya dengan ragu. Di dalamnya, terlipat dengan rapi sebuah gamis berwarna biru pastel yang sederhana namun tampak manis. Bahannya katun Jepang yang adem, dengan motif bunga-bunga kecil. Anissa tahu, gamis ini mungkin tidak semahal pakaian Ibu Ratna, tapi ia juga tahu Bima pasti memilihnya dengan sepenuh hati. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah hadiah pertama yang ia terima dari suaminya sejak mereka tinggal di rumah ini. Terima kasih, Mas. Bisik Anissa, memeluk gamis itu erat-erat. Ini indah sekali. Pakailah besok. Aku ingin melihatmu memakainya, kata Bima, mengelus rambut istrinya. Itu adalah momen kebahagiaan kecil yang langka di rumah itu. Sebuah oase di tengah gurun. Keesokan harinya, dengan hati yang sedikit berdebar, Anissa mengenakan gamis baru itu. Ia mematut diri di depan cermin tua di kamar mereka. Gamis itu pas di badannya. Warnanya membuat kulitnya tampak lebih cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit cantik. Ia keluar dari kamar dengan langkah ringan, berharap bisa memamerkannya pada Bima sebelum suaminya berangkat kerja. Namun, yang pertama kali melihatnya adalah Ibu Ratna. Ia sedang duduk di meja makan, menunggu sarapan disiapkan. Ia menatap Anissa dari atas ke bawah. Bibirnya mengerucut membentuk garis tipis penuh cibiran. Pagi-pagi sudah dandan. Baju baru? Tanyanya. Nadanya terdengar seperti interogasi. Iya, Bu. Kemarin dibelikan Mas Bima. Jawab Anissa pelan. Oh, jadi uang bonusnya dipakai untuk beli kain beginian. Ibu Ratna berdiri dan mendekati Anissa. Ia menyentuh bahan gamis itu dengan ujung jarinya. Bahannya murahan begini. Warnanya juga norak. Berapa harga baju ini? Paling juga tidak sampai 100.000. Bima itu capek-capek kerja. Uangnya malah dihamburkan untuk hal tidak berguna. Lebih baik uangnya dibelikan panci baru. Panci di dapur itu sudah banyak yang gosong. Setiap kata adalah tamparan. Kebahagiaan kecil yang tadi dirasakan Anissa menguap seketika. Digantikan rasa malu dan sakit hati. Bima keluar dari kamar. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia tersenyum melihat Anissa. Wah, cantik sekali istriku. Cantik apanya? Norak begini. Sahut Ibu Ratna ketus. Lalu kembali duduk di kursinya. Cepat siapkan sarapan. Bima bisa terlambat. Suasana sarapan menjadi tegang.
Bima mencoba mencairkan suasana dengan memuji penampilan Anissa lagi. Namun Ibu Ratna menanggapinya dengan dengusan. Anissa hanya menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Saat Anissa hendak menyajikan soto ayam yang masih panas ke dalam mangkuk untuk Ibu Ratna, kejadian itu terjadi. Saat ia berjalan melewati kursi mertuanya, Ibu Ratna tiba-tiba menggeser kursinya sedikit ke belakang, persis di jalur yang dilewati Anissa. Anissa yang tidak menduganya tersandung kaki kursi. Keseimbangannya goyah. Mangkuk panas di tangannya oleng, dan sebagian besar kuah soto kuning yang panas dan berminyak itu tumpah, langsung mengenai bagian depan gamis barunya. "Au!" Anissa menjerit pelan, lebih karena kaget dan perih di hatinya daripada panas di kulitnya. Kuah soto itu langsung meresap, meninggalkan noda kuning oranye yang besar dan jelek di atas kain biru pastel yang indah itu. Gamisnya rusak. Hadiah dari suaminya, simbol kebahagiaan sesaatnya, kini telah ternoda. "Aduh, Anissa, kamu ini ceroboh sekali," seru Ibu Ratna, seolah Anissa yang bersalah. "Lihat, kan, lantainya jadi kotor. Cepat ambil lap." Bima langsung berdiri dan menghampiri Anissa. "Kamu tidak apa-apa? Panas?" tanyanya cemas. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Anissa dengan suara bergetar. "Maaf ya, Anissa." "Ibu tidak sengaja geser kursi," kata Ibu Ratna dengan ekspresi datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sebuah permintaan maaf yang terasa lebih menghina daripada diam. Anissa tahu. Ia tahu itu bukan ketidaksengajaan. Cara Ibu Ratna menggeser kursinya, waktunya yang begitu tepat, tatapan puas yang sekilas ia lihat di mata mertuanya. Semua itu terlalu jelas. Ini adalah hukuman karena ia berani merasa bahagia. Malam itu, setelah seharian menahan tangis, Anissa tidak bisa lagi membendungnya. Di dalam kamar mandi, ia mencoba mencuci noda di gamisnya. Ia menguceknya dengan sabun colek, berharap noda kuning itu bisa hilang. Tapi noda kunyit dan minyak itu membandel, seolah mengejek usahanya. Air matanya jatuh bercampur dengan air sabun, membasahi kain yang ia genggam. Ia tidak menangis meraung-raung, hanya isakan tanpa suara yang membuat bahunya berguncang hebat. Bima masuk ke kamar mandi dan melihat pemandangan itu. Hatinya seperti diremas. Ia melihat istrinya yang kuat, yang selalu sabar, kini hancur karena selembar kain ternoda. Ia mendekat, mengambil gamis itu dari tangan Anissa dan melemparkannya ke keranjang cucian. Lalu, ia menarik Anissa ke dalam pelukannya. "Cukup," bisik Bima. Suaranya serak menahan amarah dan kesedihan. "Aku tidak tahan lagi melihatmu seperti ini. Penderitaan ini harus berakhir." Anissa mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang basah. "Sabar ya, sayang," kata Bima sambil menyeka air mata di pipi Anissa. Tangannya gemetar. Aku janji kita akan pergi dari sini. Kita akan membangun istana kita sendiri. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menumpahkan kuah soto ke bajumu lagi. Kita akan buktikan pada mereka. Kita akan buktikan bahwa kita berharga." Di dalam kamar mandi yang sempit dan lembab itu, sebuah sumpah telah diucapkan. Bukan sumpah balas dendam, melainkan sumpah untuk meraih martabat. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi ranjang, tetapi juga berbagi sebuah rencana. Rencana yang akan mereka bangun bata demi bata, dalam sunyi, hingga tiba saatnya mereka bisa bersuara. Bisikan di balik punggung itu akan mereka ganti dengan decak kagum yang tak bisa disembunyikan. Janji yang diucapkan Bima di kamar mandi malam itu tidak menguap bersama embun pagi. Janji itu mengendap, menjadi fondasi baru bagi hubungan mereka. Keesokan paginya, saat Anissa meletakkan secangkir kopi di depan Bima, tatapan mereka bertemu di atas uap kopi yang mengepul. Tidak ada kata yang terucap, namun ada kesepakatan di sana. Sebuah persekutuan rahasia telah lahir di jantung rumah yang penuh opresi itu. Mereka adalah dua konspirator yang merencanakan kemerdekaan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Udara di rumah itu masih sama menyesakannya. Sindiran Ibu Ratna masih setajam silet. Tetapi Anissa kini memiliki perisai tak kasat mata. Perisai itu adalah harapan.
Ia tidak lagi menunduk saat mertuanya mengomel. Ia akan menatap lurus ke depan, ke dinding atau ke potret keluarga di ruang tamu. Benaknya sibuk menghitung-hitung resep baru atau strategi untuk mendapatkan pelanggan. Dunianya tidak lagi terbatas pada dinding rumah ini. Dunianya kini seluas kemungkinan yang bisa ia ciptakan. Bima memulai pergerakannya. Ia memberitahu atasannya bahwa ia bersedia mengambil setiap pekerjaan lembur yang ada. Ia juga mulai mencari proyek-proyek sampingan yang bisa ia kerjakan dari rumah. Sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta, keahliannya dalam mengurus pembukuan sangat dicari oleh usaha-usaha kecil. Malam, setelah Ibu Ratna masuk ke kamarnya untuk menonton sinetron favoritnya, Bima akan menyalakan laptop tuanya di kamar mereka yang sempit. Suara ketukan tombol keyboard yang pelan dan ritmis menjadi musik latar dari revolusi sunyi mereka. Ibu Ratna tentu saja menyadari perubahan itu. Bima sekarang pulangnya malam terus. Keluhnya pada Anissa suatu sore. Pasti karena di rumah tidak betah. Kamu itu sebagai istri bagaimana, sih? Tidak bisa membuat suami kerasan di rumah. Masakmu tidak enak, ya? Anissa hanya menjawab pelan. Mas Bima sedang banyak pekerjaan di kantor, Bu. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Ia membiarkan omelan itu lewat begitu saja, seperti angin yang tak berarti. Di sisi lain, Anissa juga memulai perangnya sendiri. Pemicunya datang dari tempat yang tak terduga. Suatu hari, Bu Lastri, tetangga baik hati yang tempo hari memuji rendangnya, mencegatnya di depan tukang sayur. Mbak Anissa, saya mau tanya, kata Bu Lastri dengan sedikit ragu. Waktu arisan di rumah Bu Ratna, itu rendangnya Mbak Anissa yang masak, kan? Saya tahu, soalnya rasanya beda, lebih otentik. Anissa terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis. Iya, Bu. Nah, begini, minggu depan saya mau ada acara keluarga kecil-kecilan. Kalau saya pesan rendang 1 kilogram sama Mbak Anissa, bisa tidak ya? Soalnya saya sudah coba resep di internet. Gagal terus. Pinta Bu Lastri. Permintaan sederhana itu bagai percikan api yang menyentuh bahan bakar. Inilah jalannya. Tentu saja bisa, Bu. Jawab Anissa. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Malam itu, ia menceritakan hal tersebut pada Bima. Mata Bima berbinar. Ini kesempatan, sayang. Kita harus mulai. Tantangan pertama adalah modal dan kerahasiaan. Bima memberikan seluruh sisa uang gajinya bulan itu kepada Anissa, sekitar beberapa ratus ribu rupiah. Itu tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Anissa menggunakan uang itu untuk membeli bahan-bahan rendang pesanan Bu Lastri. Ia harus melakukannya diam-diam. Ia membeli daging dan bumbu di pasar yang berbeda dari pasar langganannya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia menyimpan semua bahan itu di dalam sebuah kardus bekas dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur mereka yang sempit. Memasaknya adalah tantangan terbesar. Ia harus menunggu momen yang tepat. Kesempatannya datang 2 hari kemudian, saat Ibu Ratna pergi mengikuti senam jantung sehat bersama teman-temannya. Begitu mobil angkutan kota yang membawa mertuanya hilang di tikungan jalan, Anissa langsung bergerak cepat. Dapur yang biasanya terasa seperti penjara, kini berubah menjadi bengkel kerja pribadinya. Ia bekerja dengan kecepatan dan presisi tinggi, mengolah daging dan bumbu dengan penuh konsentrasi. Dalam 2 jam, aroma rendang yang khas mulai menguar, memenuhi dapur. Ia cepat-cepat membuka semua jendela agar baunya tidak terlalu pekat saat mertuanya pulang. Pesanan pertama itu sukses besar. Bu Lastri sangat puas dan membayar Anissa dengan senyum lebar, ditambah bonus beberapa lembar uang. Enak sekali, Mbak. Nanti saya promosikan ke teman-teman saya yang lain. Dan promosi dari mulut ke mulut itu bekerja. Satu persatu pesanan mulai datang. Kue lapis legit, bolu gulung, bahkan nasi tumpeng mini untuk acara syukuran. Anissa menjadi semakin ahli dalam manajemen waktu dan kerahasiaan. Ia memasak di waktu-waktu yang mustahil, dini hari sebelum mertuanya bangun, atau larut malam saat semua orang sudah tertidur. Kelelahan menjadi sahabatnya, namun setiap lembar uang yang ia terima terasa seperti suntikan energi. Bima tidak tinggal diam. Ia melihat potensi yang lebih besar.
Ia membuatkan sebuah akun media sosial sederhana untuk usaha istrinya, dengan nama Dapur Anissa. Ia mengambil foto-foto hasil masakan Anissa dengan kamera ponselnya, mencari sudut terbaik dan pencahayaan alami di dekat jendela kamar mereka. Foto-foto itu, meski sederhana, tampak sangat menggiurkan. Pesanan pun mulai berdatangan tidak hanya dari tetangga, tapi juga dari orang-orang di luar kompleks perumahan mereka. Bima yang akan mengurus pengantaran, seringkali ia lakukan saat jam istirahat makan siang atau sekalian jalan pulang dari kantor. Mereka adalah tim yang sempurna. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah menjadi senyap, mereka akan melakukan ritual suci mereka. Di atas lantai kamar mereka yang dingin, Bima akan mengeluarkan sebuah kaleng biskuit bekas dari kolong tempat tidur. Anissa akan mengeluarkan uang hasil penjualannya hari itu dari dompet kainnya. Mereka akan menghitungnya bersama-sama. Lembar demi lembar uang puluhan ribu dan 50-an ribu yang sedikit lecek, beberapa koin, semua terasa begitu berharga. Bima mencatat setiap pemasukan di sebuah buku tulis kecil. Hari ini dapat 300 ribu, sayang. Bisik Bima sambil tersenyum bangga. Alhamdulillah, jawab Anissa. Matanya berbinar menatap tumpukan uang di hadapannya. Uang itu bukan sekadar kertas. Itu adalah tiket mereka menuju kebebasan. Setiap lembar adalah satu bata untuk membangun kembali harga diri mereka yang pernah diinjak-injak. Tentu saja, semua itu ada harganya. Kantung mata mereka semakin menghitam. Tubuh mereka sering terasa pegal. Ada kalanya Anissa hampir ketahuan. Suatu siang, Ibu Ratna pulang lebih cepat dari pengajiannya dan mendapati Anissa sedang terburu-buru membersihkan sisa adonan kue di dapur. Bau kue dari mana ini? Tanya Ibu Ratna curiga. Oh, itu. Tadi Bu Lastri bikin kue, Bu. Mungkin baunya sampai ke sini. Jawab Anissa dengan jantung berdebar kencang. Untungnya, Ibu Ratna percaya begitu saja. Bulan demi bulan berlalu. Kaleng biskuit itu menjadi semakin berat. Suatu malam, mereka memutuskan untuk membongkar seluruh isinya. Mereka merapikan uang itu dalam tumpukan-tumpukan kecil di atas tikar. Jumlahnya jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Cukup untuk membayar uang muka sebuah rumah kontrakan sederhana selama setahun. Anissa menatap tumpukan uang itu, lalu menatap wajah suaminya yang lelah namun penuh harapan. Air matanya menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata kebanggaan. Rencana mereka yang dimulai dalam sunyi, yang dipupuk dengan keringat dan air mata, kini mulai menunjukkan hasilnya. Mereka belum sampai di tujuan, tapi mereka sudah berada di jalan yang benar. Jalan menuju pintu keluar dari neraka kecil ini. Kehidupan terus berjalan dalam ritme yang sama. Di permukaan, tidak ada yang berubah. Anissa masih menantu yang patuh. Bima masih anak yang penurut, dan Ibu Ratna masih ratu yang gemar mengkritik. Namun di bawah permukaan itu, tabungan mereka terus bertambah, dan mimpi mereka semakin mendekati kenyataan. Mereka mulai mencari-cari informasi tentang rumah kontrakan di sekitar kota, berharap bisa pindah secepatnya. Kemudian, suatu sore, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah kosong persis di sebelah kediaman Ibu Ratna. Dua orang pria turun dan memasang spanduk besar berwarna kuning di pagarnya yang sudah berkarat. Tulisan besar berwarna merah tercetak di sana. Rumah ini dijual. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Sejak pemiliknya yang sudah tua meninggal dunia. Bangunannya besar, bergaya kolonial. Namun kini tampak angker karena tidak terawat. Catnya mengelupas di sana-sini, dan halamannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Kemunculan spanduk itu langsung menjadi topik hangat di lingkungan tersebut. Dan tidak ada yang lebih antusias membahasnya selain Ibu Ratna. Baginya, ini adalah sebuah peluang. Semoga yang beli nanti orang penting, ya, katanya pada Bima dan Anissa saat makan malam. Pengusaha sukses, atau pejabat, begitu. Kan lumayan. Lingkungan kita jadi ikut terangkat. Nanti ibu bisa kenalan. Jadi punya teman baru yang selevel. Setiap hari, Ibu Ratna akan menghabiskan waktu di teras,
menatap rumah kosong itu sambil berandai-andai. Ia membayangkan sebuah mobil mewah akan parkir di garasinya. Ia membayangkan akan bertetangga dengan keluarga terpandang dari Jakarta. Ia bahkan sudah merencanakan kalimat sapaan pertama yang akan ia ucapkan pada tetangga barunya itu. Semua angan-angannya berpusat pada gengsi dan status sosial. Anissa dan Bima hanya mendengarkan ocehan itu dalam diam. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Fokus mereka adalah mencari kontrakan di tempat lain, jauh dari sini. Namun, suatu malam, saat mereka sedang menghitung pendapatan dapur Anissa, Bima menatap keluar jendela, ke arah rumah kosong yang gelap itu. Sebuah ide gila, sebuah pemikiran yang begitu liar dan mustahil, tiba-tiba melintas di kepalanya. Ia menoleh pada Anissa. Ada kilat jenaka di matanya. "Sayang," katanya dengan suara berbisik. Bagaimana kalau kita yang beli rumah itu?" Anissa yang sedang mencatat angka-angka di buku kecilnya berhenti menulis. Ia menatap Bima, lalu tertawa pelan. "Mas, ada-ada saja. Uang kita mana cukup untuk beli rumah sebesar itu? Untuk kontrak saja kita masih harus menabung lagi." "Aku serius," kata Bima. Tawanya hilang, digantikan ekspresi yang lebih dalam. "Coba pikirkan. Daripada kita lari dan bersembunyi di kontrakan, bagaimana kalau kita berdiri tegak di sini? Persis di sebelahnya. Tunjukkan pada ibu hasil kerja keras kita." Anissa terdiam. Ide itu, yang awalnya terdengar seperti lelucon, kini mulai terasa berbeda. Ide itu terasa kuat, menakutkan, tapi juga sangat memikat. Pembalasan paling elegan yang tak pernah terpikirkan olehnya. "Tapi harganya, Mas?" "Kita cari tahu dulu," potong Bima. Tidak ada salahnya bertanya. Keesokan harinya, Bima dengan hati-hati mencatat nomor telepon yang ada di spanduk. Ia menelepon agen properti itu dari kantornya, menggunakan nama samaran. Saat sang agen menyebutkan harga penawarannya, lutut Bima terasa lemas. Angkanya sangat besar. Namun, sang agen menambahkan, "Tapi pemiliknya sedang butuh uang cepat, Pak. Harganya masih sangat bisa nego. Apalagi kalau Bapak bayar tunai." Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka membongkar lagi kaleng biskuit mereka. Mereka menghitung ulang semua tabungan mereka, ditambah proyeksi pendapatan dari usaha Anissa dan bonus akhir tahun Bima yang akan datang. Mereka menuliskan angka-angka itu di atas kertas. Lalu, Bima menuliskan harga penawaran rumah itu. Ada selisih yang cukup besar. "Kita masih kurang," kata Anissa lirih, sedikit kecewa. "Tapi tidak banyak," balas Bima optimis. "Aku punya tabungan pendidikan yang dulu dibuatkan almarhum Bapak. Tidak pernah aku sentuh. Lalu, dengan status kepegawaianku, aku bisa mengajukan pinjaman kecil ke koperasi kantor. Bunganya rendah. Kita bisa, Nis. Aku yakin kita bisa." Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Seluruh jerih payah mereka selama ini akan dipertaruhkan untuk satu tujuan yang nekat. Anissa menatap wajah suaminya. Ia melihat keyakinan di sana. Dan ia teringat semua hinaan, semua air mata, semua malam-malam melelahkan di dapur. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh gelombang keberanian yang dingin dan mantap. "Lakukan, Mas," kata Anissa, suaranya tegas. "Ini bukan lagi tentang lari. Ini tentang merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita, harga diri." Proses negosiasi dan transaksi dilakukan dalam kerahasiaan penuh. Bima menjadi aktor yang ulung. Ia bertemu dengan agen properti di luar kota. Ia mengurus semua dokumen di sela-sela jam kerjanya. Anissa bekerja 2 kali lebih keras, menerima semua pesanan yang masuk untuk memastikan mereka punya cukup uang tunai untuk uang muka. Beberapa kali mereka nyaris ketahuan, seperti saat Bima tanpa sengaja meninggalkan brosur pinjaman koperasi di meja kamar, dan Anissa harus cepat-cepat menyembunyikannya sebelum Ibu Ratna masuk. Akhirnya, hari itu tiba. Akta jual beli telah ditandatangani. Rumah tua di sebelah itu kini resmi menjadi milik mereka. Rasanya surreal. Tahap berikutnya adalah renovasi.
Mereka tidak bisa muncul begitu saja. Mereka menyewa seorang kontraktor kepercayaan teman kantor Bima. Kepada para tetangga, sang kontraktor hanya mengatakan bahwa pemilik barunya adalah seorang pengusaha muda dari luar kota yang ingin rumahnya siap huni sebelum ia pindah. Ibu Ratna adalah orang yang paling bersemangat. Setiap hari ia akan mengawasi pekerjaan para tukang dari balik gorden jendela kamarnya. Lihat, Anissa. Mereka mengganti semua kusennya dengan kayu jati. Serunya suatu hari. Wah, pagarnya dibuat tinggi dan modern. Pasti orang kaya sekali ini. Komentarnya di lain waktu. Ia terus-menerus membual kepada Buati dan tetangga lainnya tentang calon tetangga barunya yang misterius dan hebat, tanpa menyadari bahwa ia sedang memuji hasil kerja keras anak dan menantunya sendiri. Ironi itu begitu kental hingga Anissa kadang harus menahan senyum saat melayani mertuanya. 3 bulan berlalu. Renovasi besar-besaran itu akhirnya selesai. Rumah tua yang angker itu telah bertransformasi menjadi sebuah hunian modern minimalis yang indah dan megah. Ket putih bersihnya berkilau di bawah sinar matahari. Kontras dengan rumah Ibu Ratna yang mulai tampak kusam. Hari pindahan pun ditetapkan. Hanya sebuah truk kecil yang datang di pagi hari, membawa beberapa perabotan baru yang mereka beli. Lalu, menjelang sore, sebuah mobil SUV berwarna hitam metalik yang masih mengkilap berhenti tepat di depan gerbang rumah baru itu. Seluruh lingkungan menahan napas. Ibu Ratna, yang sudah menunggu momen ini selama berbulan-bulan, berdiri di teras rumahnya dengan senyum terbaiknya, siap menyambut sang tetangga idaman. Ia memegang sapu lidi, pura-pura sedang menyapu agar tampak santai. Pintu mobil di sisi pengemudi terbuka. Yang keluar adalah Bima, mengenakan kemeja polo bersih dan celana bahan yang rapi. Ia tampak berbeda, lebih percaya diri. Ia berjalan memutar untuk membukakan pintu penumpang. Lalu, Anissa melangkah keluar. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam. Ia memakai tunik berwarna krem yang elegan dan celana panjang yang pas di kakinya, dengan jilbab yang serasi. Ia berdiri tegak di samping suaminya, menatap rumah baru mereka dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Di seberang jalan, di teras rumahnya, senyum di wajah Ibu Ratna membeku. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Otaknya berusaha keras memproses pemandangan yang mustahil ini. Ia melihat anak dan menantunya, yang selama ini ia anggap sebagai benalu, kini berdiri sebagai pemilik istana baru di sebelahnya. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Genggaman tangannya pada sapu lidi melemah. Krak! Sapu itu jatuh ke lantai teras dengan suara yang terdengar begitu keras di tengah keheningan sore itu. Dunia Ibu Ratna seakan berhenti berputar pada detik itu. Suara sapu lidi yang jatuh ke lantai terasnya sendiri terdengar seperti bunyi gong yang menandai akhir dari sebuah era. Era di mana ia adalah penguasa absolut, dan Anissa adalah subjeknya yang tak berdaya. Kini, pemandangan di hadapannya meruntuhkan semua tatanan itu. Anak lelakinya yang ia anggap masih dalam genggamannya, dan menantu perempuannya yang ia anggap tak lebih dari debu, kini berdiri sebagai raja dan ratu di istana baru mereka. Ia tidak sanggup menatap lebih lama lagi. Dengan gerakan kaku seperti robot, ia membalikkan badan, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu dengan keras. Suara bantingan itu memecah keheningan, membuat beberapa tetangga yang sedang menonton drama gratis itu tersentak kaget. Di dalam rumahnya yang kini terasa gelap dan sempit, Ibu Ratna bersandar di balik pintu, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benaknya, saling bertabrakan seperti badai. Dari mana mereka dapat uang? Bagaimana mungkin? Bima memang punya pekerjaan bagus, tapi gajinya tidak mungkin cukup untuk membeli dan merenovasi rumah semewah ini dalam waktu singkat. Dan Anissa? Perempuan desa itu? Mustahil. Pikirannya yang dipenuhi prasangka langsung melompat pada kesimpulan-kesimpulan tergelap. Pesugihan. Pasti mereka memelihara tuyul. Atau Anissa menjadi simpanan seorang pejabat kaya. Otaknya menolak untuk menerima kemungkinan bahwa mereka berhasil melalui kerja keras dan kecerdasan, karena mengakui hal itu berarti mengakui bahwa penilaiannya selama ini salah total. Di luar, Anissa dan Bima mengabaikan drama pintu yang dibanting itu. Mereka tahu itu akan terjadi. Sebaliknya,
Mereka tersenyum ramah kepada para tetangga yang masih mematung di pekarangan rumah masing-masing. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu," sapa Bima dengan suara tenang dan jelas. "Maaf kalau selama ini proses renovasinya sedikit berisik. Perkenalkan, kami tetangga baru di sini." Bu Lastri adalah yang pertama kali pulih dari keterkejutannya. Ia melangkah maju dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam, Mas Bima, Mbak Anissa." "Ya ampun, jadi kalian yang beli rumah ini? Subhanallah, bagus sekali rumahnya. Selamat ya." Satu persatu, tetangga lain pun ikut menyahut, memberikan ucapan selamat. Ada nada keheranan dalam suara mereka, tapi juga kekaguman. Anissa, yang dulu hanya berani menunduk dan membalas sapaan dengan gumaman, kini menjawab setiap ucapan selamat dengan senyum tulus dan tatapan mata yang percaya diri. Transformasinya begitu nyata, dan semua orang bisa melihatnya. Hari-hari pertama mereka sebagai tetangga Ibu Ratna adalah sebuah perang psikologis tanpa senjata. Anissa dan Bima tidak pernah sekalipun menyindir atau memprovokasi. Kekuatan mereka terletak pada kebahagiaan mereka yang otentik. Pagi hari, Bima akan mencuci mobil barunya di halaman depan sambil bersenandung kecil. Sore hari, Anissa akan menyiram taman kecilnya yang kini dipenuhi pot-pot bunga aneka warna. Kadang, mereka akan duduk berdua di teras modern mereka, minum teh dan mengobrol sambil tertawa. Pagar pembatas antara kedua rumah, yang sengaja mereka buat tidak terlalu tinggi dan dihiasi tanaman rambat yang indah, menjadi sebuah panggung. Panggung di mana semua kebahagiaan mereka dipertontonkan secara alami. Bagi Ibu Ratna, pagar itu bukan pemisah, melainkan sebuah layar bioskop yang tanpa henti memutar film tentang kegagalannya sendiri. Setiap suara tawa dari rumah sebelah terasa seperti ejekan. Setiap pemandangan harmonis terasa seperti tusukan jarum. Rumahnya sendiri, yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terasa seperti penjara yang suram dan sepi. Gosip di kalangan tetangga pun mulai berubah arah. Di warung sayur, topik pembicaraan bukan lagi tentang menantu malang Bu Ratna, melainkan kisah sukses Mas Bima dan Mbak Anissa. "Hebat ya mereka, masih muda sudah bisa punya rumah sendiri," kata seorang ibu. Katanya sih, Mbak Anissa itu pintar sekali masak. Punya usaha catering online yang laris manis. Timpal Bu Lastri, yang kini bertindak seperti juru bicara tidak resmi bagi Anissa. "Saya sudah sering pesan. Memang enak sekali masakannya." "Pantas saja. Berarti mereka itu pekerja keras." "Ya, bukan seperti yang dulu sering dibilang Bu Ratna," sahut yang lain, mulai menghubungkan titik-titik. Narasi tentang Anissa telah berbalik 180 derajat. Dari perempuan desa tak berdaya menjadi pengusaha kuliner yang sukses. Dan seiring dengan naiknya citra Anissa, citra Ibu Ratna pun merosot tajam. Orang-orang mulai mengingat kembali semua keluhan dan sindirannya di masa lalu, dan kini mereka melihatnya bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai fitnah yang didasari oleh iri hati. Ibu Ratna merasakan perubahan itu. Saat ia mencoba bergabung dengan obrolan di warung sayur, suasana mendadak menjadi canggung. Saat ia mencoba memulai gosip tentang dari mana Anissa mendapatkan uangnya, para tetangga hanya menanggapinya dengan senyum tipis dan segera pamit dengan berbagai alasan. Ia terisolasi. Sumber kekuatannya, yaitu pengakuan sosial dan kemampuannya untuk mengendalikan narasi, telah direnggut darinya. Pukulan tanpa suara yang paling telak bagi Ibu Ratna adalah kebaikan hati Anissa. Suatu sore, saat hujan deras, Ibu Ratna panik karena atap di ruang tamunya bocor. Ia sedang sibuk menadahi air dengan ember saat bel rumahnya berbunyi. Dengan wajah masam, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Anissa, memegang payung besar. "Assalamualaikum, Bu," sapa Anissa lembut. "Tadi dari jendela saya lihat sepertinya atap Ibu bocor. Ini saya bawakan kue bolu, masih hangat, untuk teman minum teh sambil menunggu hujan reda." Ibu Ratna terpaku. Ia menatap nampan berisi kue bolu pandan yang masih mengepulkan uap tipis, lalu menatap wajah menantunya yang tampak tulus tanpa jejak dendam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kebaikan hati ini, di saat ia sedang terpuruk, terasa lebih menghinakan daripada makian apapun.
Itu menunjukkan betapa besar jiwa Anissa, dan betapa kerdil jiwanya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menerima nampan itu tanpa mengucapkan terima kasih, lalu menutup pintu dengan pelan. Hari itu, ia memakan kue bolu itu sendirian di rumahnya yang bocor, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Beberapa minggu setelah pindah, Anissa dan Bima memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya dalam strategi pembalasan elegan mereka. Mereka akan mengadakan acara syukuran, atau yang lebih dikenal dengan sebutan housewarming party. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah sebuah deklarasi. Deklarasi kesuksesan, kebahagiaan, dan kemandirian mereka kepada seluruh dunia, terutama kepada dunia kecil yang berpusat di rumah sebelah. Apa kita perlu mengundangnya? Tanya Anissa pada Bima suatu malam, saat mereka sedang menyusun daftar tamu. Nya, yang dimaksud tidak perlu disebutkan namanya. Bima menatap istrinya dalam-dalam. Justru kita harus. Kalau kita tidak mengundangnya, kita akan terlihat seperti anak dan menantu yang sombong dan lupa diri. Kita akan memberinya amunisi untuk menjelek-jelekan kita. Dengan mengundangnya, kita menunjukkan bahwa kita tidak punya masalah apa-apa. Biarkan dia yang terbakar oleh apinya sendiri. Anissa mengangguk. Ia mengerti logika suaminya. Ini adalah catur, dan mereka harus selangkah lebih maju. Tugas untuk mengantarkan undangan itu jatuh ke tangan Bima. Suatu sore, ia mengetuk pintu rumah ibunya. Butuh waktu beberapa saat sebelum pintu itu terbuka sedikit, menampakkan wajah Ibu Ratna yang kuyu dan penuh curiga. Ada apa? Tanyanya ketus. Assalamualaikum, Bu. Sapa Bima, menyodorkan sebuah amplop berwarna krem. Aku dan Anissa mau mengadakan syukuran kecil-kecilan hari Sabtu besok. Kami harap Ibu bisa datang. Ibu Ratna menatap amplop itu seolah sebuah surat panggilan dari pengadilan. Hatinya berkecamuk. Sebagian dari dirinya, yang didominasi oleh gengsi, ingin merobek undangan itu dan membanting pintu. Tapi sebagian dirinya yang lain, yang dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan akan dikucilkan, tahu bahwa ia harus datang. Ia harus melihat sendiri isi rumah itu, mencari-cari kekurangan, mengumpulkan bahan untuk gosip agar ia bisa merebut kembali posisinya. Ya, nanti Ibu lihat, jawabnya singkat, mengambil undangan itu dan langsung menutup pintu. Persiapan pesta pun dimulai. Ini adalah panggung besar pertama bagi Anissa sebagai nyonya rumah. Ia tidak lagi memasak sendirian dalam kegelapan. Dengan percaya diri, ia menelepon sebuah jasa catering ternama di kota itu untuk menyediakan hidangan utama. Saya mau menu terbaik yang kalian punya, katanya di telepon. Sebuah kalimat yang beberapa bulan lalu tak pernah berani ia impikan. Namun, ada beberapa hal yang ia tangani sendiri. Ini adalah sentuhan pribadinya, sekaligus serangan pamungkasnya. Ia memutuskan untuk membuat sendiri beberapa hidangan penutup dan satu menu istimewa, rendang daging. Resep warisan ibunya itu. Ia akan menyajikannya dengan bangga di bawah atap rumahnya sendiri, bukan lagi sebagai juru masak siluman, melainkan sebagai sang empunya hajat. Hari Sabtu pun tiba. Sejak sore, rumah Anissa dan Bima sudah ramai. Taman mereka yang asri diubah menjadi area penerima tamu dengan lampu-lampu gantung yang hangat. Alunan musik instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi. Seluruh tetangga datang, wajah mereka penuh kekaguman saat melangkah masuk ke dalam rumah yang interiornya ditata dengan selera tinggi. Anissa tampil memukau. Ia mengenakan kaftan modern berwarna zamrud yang membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, memperkenalkan diri, dan berbasa-basi dengan luwes. Bima selalu berada di sisinya, menatap istrinya dengan penuh kebanggaan. Ibu Ratna datang nyaris terlambat. Ia memakai gamis lamanya yang paling mewah, berusaha keras untuk tidak terlihat kalah bersinar. Ia masuk dengan dagu terangkat, matanya bergerak liar, memindai setiap sudut ruangan, mencari cacat. Ia mencoba menyapa beberapa tetangga, namun mereka hanya membalas sekenanya sebelum permisi untuk mengambil makanan atau mengobrol dengan Anissa. Ia merasa seperti orang asing di lingkungannya sendiri. Ia akhirnya memilih duduk di sebuah kursi di pojok, menjadi penonton yang getir.
Puncak acara adalah saat Bima mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima memulai. Bapak, Ibu, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di syukuran rumah kami. Rumah ini, bagi kami, bukan sekadar bangunan. Ini adalah buah dari mimpi, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Ia berhenti sejenak. Matanya mencari sosok Anissa di antara kerumunan. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Dan malam ini, saya ingin memberikan semua penghargaan kepada satu orang yang menjadi alasan di balik semua ini. Ia mengulurkan tangannya pada Anissa. Istri saya tercinta, Anissa. Semua orang bertepuk tangan. Anissa tersenyum. Sedikit malu namun matanya berkaca-kaca. Bima melanjutkan. Suaranya terdengar lebih mantap. Saat banyak orang mungkin meremehkannya, ia tidak pernah berhenti percaya pada kemampuannya. Dengan keahlian memasaknya, ia memulai sebuah bisnis catering dari nol, dari dapur yang sempit, dengan modal tekad. Setiap rupiah yang membangun rumah ini adalah tetesan keringatnya. Dialah otak, hati, dan jiwa dari semua yang kami miliki hari ini. Terima kasih, sayang, karena telah menjadi partner terhebat. Pidato itu adalah sebuah bom atom yang dijatuhkan dengan senyuman. Bima tidak menyebut nama ibunya. Tidak menyinggung perlakuan buruk di masa lalu. Ia hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu, di hadapan semua orang, secara telak menghancurkan semua fitnah dan narasi bohong yang pernah disebarkan oleh Ibu Ratna. Semua orang kini tahu, Anissa bukan benalu. Ia adalah pohonnya. Setelah tepuk tangan mereda, para tamu menyerbu Anissa, memberikan selamat dan pujian. Ibu Ratna, dari kursinya di pojok, hanya bisa menatap nanar. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Sebagai penutup, para pramusaji dari catering mulai menyajikan hidangan istimewa. Endang. Bu Lastri yang pertama mencicipinya. Mbak Anissa, serunya cukup keras. Ini rendangnya. Rasa yang ini saya kenal. Ini persis seperti rendang di acara arisan Bu Ratna waktu itu. Wah, jadi benar-benar ini resep andalan Mbak Anissa. Ya, pantas saja tak ada duanya. Beberapa tamu lain yang juga hadir di arisan itu mengangguk setuju. Pernyataan Bu Lastri yang polos itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati harga diri Ibu Ratna. Kebohongannya terbongkar tuntas. Ia tidak sanggup lagi. Dengan gerakan cepat, ia berdiri dan berjalan keluar dari pesta itu tanpa pamit pada siapapun. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu yang tak terhingga. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, Anissa dan Bima berdiri di teras mereka yang luas, menatap rumah sebelah yang kini gelap gulita dan senyap. Mereka telah memenangkan sebuah pertempuran besar, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang disajikan di atas piring saji yang indah. Gaung dari pesta syukuran itu tidak reda dalam semalam. Sebaliknya, ia bergema di setiap sudut lingkungan perumahan itu selama berhari-hari. Di warung sayur, di pos ronda, saat ibu-ibu menyapu teras di pagi hari, kisah tentang pidato Bima dan kesuksesan Anissa menjadi topik utama. Cerita itu menyebar dengan cepat, dibumbui dengan kekaguman dan sedikit rasa bersalah dari mereka yang dulu ikut-ikutan meremehkan Anissa. Kebenaran, yang disuarakan dengan lantang di tengah pesta, kini menjadi fakta yang diterima umum. Anissa dan Bima tidak membiarkan momentum itu berhenti. Mereka mengerti bahwa sebuah kemenangan harus dirawat agar tidak layu. Anissa tahu bahwa senjata paling ampuh untuk melumpuhkan kebencian adalah dengan membangun benteng kebaikan yang tak tertembus. Ia memulainya dengan sebuah tradisi kecil. Setiap hari Jumat, ia akan memasak dalam porsi besar. Kadang nasi kuning lengkap dengan lauknya, kadang bubur Manado yang hangat, kadang aneka kue basah yang berwarna-warni. Lalu, menjelang siang, ia dan Bima akan berkeliling kompleks, membagikan makanan itu dari rumah ke rumah dalam wadah-wadah kecil. Jumat berkah, Bu, kata Anissa sambil tersenyum saat memberikan satu wadah kepada Buati, tetangga yang dulu paling sering bergosip dengki bersama Ibu Ratna. Buati menerima wadah itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya penuh rasa malu dan tak enak hati.
Aduh, Mbak Anissa, terima kasih banyak. Jadi merepotkan. Tidak ada yang repot, Bu. Hanya berbagi sedikit rezeki. Jawab Anissa tulus. Sentuhan personal itu, keramahan yang datang langsung dari pintu ke pintu, meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Para tetangga tidak hanya menerima makanan, mereka menerima perhatian. Mereka melihat Anissa, sang nyonya besar, di rumah baru yang megah, tidak segan turun langsung untuk menyapa mereka. Citranya sebagai pribadi yang hangat dan rendah hati pun semakin kokoh. Langkah Anissa selanjutnya bahkan lebih cerdas. Ia melihat bahwa kegiatan ibu-ibu di kompleks itu hanya sebatas arisan dan senam. Ia memutuskan untuk mengadakan pengajian rutin khusus perempuan setiap 2 minggu sekali di rumahnya. Ia mengundang seorang ustazah muda yang ceramahnya menyejukkan hati. Untuk acara pertama, Anissa secara khusus datang ke rumah mertuanya untuk mengantarkan undangan lisan. Assalamualaikum, Bu. Hari Kamis sore nanti saya mau adakan pengajian di rumah. Kalau ibu tidak sibuk, datang ya, kata Anissa dengan sopan. Ibu Ratna, yang sedang duduk sendirian di terasnya yang sepi, hanya bergumam tidak jelas tanpa menatap Anissa. Ia tentu saja tidak datang. Gengsinya terlalu tinggi untuk duduk mendengarkan ceramah di rumah menantu yang dibencinya. Ketidakhadirannya justru menjadi bumerang. Pengajian pertama itu sukses besar. Rumah Anissa penuh sesak. Ia menyajikan aneka kue buatannya sendiri dan teh jahe hangat. Suasananya begitu akrab dan nyaman. Para ibu merasa diterima dengan baik. Setelah ceramah selesai, mereka tidak langsung pulang, melainkan duduk mengobrol, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Rumah Anissa telah menjadi pusat sosial dan spiritual yang baru di lingkungan itu. Sebuah peran yang dulu selalu coba dipegang oleh Ibu Ratna melalui arisannya yang penuh gengsi. Dari dalam rumahnya, Ibu Ratna bisa mendengar lantunan salawat dan tawa para perempuan. Setiap suara itu bagai sembilu yang mengiris hatinya. Ia tahu nama-nama mereka. Itu adalah orang-orang yang dulu menjadi pengikutnya, yang dulu mendengarkan setiap keluh kesahnya tentang Anissa. Kini, mereka semua berkumpul di rumah musuhnya, menikmati kebaikan hati musuhnya. Kontras antara kedua rumah menjadi semakin tajam. Rumah Anissa adalah rumah dengan pintu terbuka. Selalu ada saja tetangga yang mampir untuk sekadar menyapa atau meminta resep. Sementara rumah Ibu Ratna semakin tertutup. Gordennya selalu ditarik rapat, seolah ingin menolak dunia luar. Sikapnya pun menjadi semakin masam. Suatu hari, bola plastik milik anak-anak yang sedang bermain tanpa sengaja melompat masuk ke pekarangannya. Ibu Ratna keluar sambil berteriak-teriak, memarahi anak-anak itu dan menolak mengembalikan bola mereka. Insiden kecil itu disaksikan beberapa tetangga dan semakin memperkuat citranya sebagai nenek sihir yang pahit dan kesepian. Puncak dari kampanye kebaikan Anissa terjadi saat Buati, sang mantan sekutu mertuanya, mendapat musibah. Suaminya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Mendengar kabar itu, Anissa tidak hanya mengucapkan bela sungkawa. Sore itu juga, ia datang ke rumah Buati sambil membawa rantang 3 susun berisi nasi, sayur sop, dan ayam goreng. Buati pasti lelah dan tidak sempat memasak, kata Anissa lembut. Ini untuk makan malam ibu dan anak-anak. Jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa, panggil saja saya. Buati menangis terharu. Ia memeluk Anissa dengan erat. Terima kasih, Mbak. Mbak Anissa orang baik. Saya minta maaf untuk semuanya. Permintaan maaf yang tulus itu adalah tanda kemenangan mutlak. Anissa telah berhasil menaklukkan wilayah musuh bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelembutan. Sejak saat itu, Ibu Ratna benar-benar sendirian. Tidak ada lagi teman mengobrol di pagi hari. Tidak ada lagi yang mendengarkan keluhannya. Para tetangga akan menyapanya dengan singkat jika berpapasan, hanya demi sopan santun, lalu bergegas pergi. Ia menjadi hantu di lingkungannya sendiri. Bab itu ditutup pada suatu Kamis sore. Pengajian rutin di rumah Anissa baru saja selesai. Para ibu berjalan keluar sambil tersenyum. Masing-masing membawa sebuah kantong kertas kecil berisi oleh-oleh kue dari Anissa. Mereka berhenti sejenak di depan gerbang, masih asyik mengobrol dan tertawa,
menciptakan pemandangan komunitas yang hangat. Dari balik jendela kamarnya, Ibu Ratna menyaksikan semuanya. Ia melihat Anissa berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan pada teman-teman barunya dengan senyum yang begitu tulus dan bercahaya. Setelah para tamu pergi dan jalanan kembali sepi, hanya ada keheningan yang tersisa. Keheningan yang begitu pekat dan berat di dalam rumah Ibu Ratna, seolah menyedot semua udara dan kehidupan. Senjatanya telah dilucuti, pasukannya telah membelot. Ia kini seorang jenderal tanpa tentara, terkurung di dalam bentengnya yang dingin dan sepi. Kekalahan dalam sunyi ternyata jauh lebih menyiksa bagi Ibu Ratna daripada kekalahan dalam perang terbuka. Setiap hari adalah pengingat akan statusnya yang kini terbuang. Ia melihat Anissa semakin bersinar, sementara dirinya semakin tenggelam dalam kepahitan. Ia butuh sesuatu untuk disalahkan, butuh musuh yang nyata untuk diserang, karena ia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa biang keladi dari penderitaannya adalah dirinya sendiri. Pemicu ledakan terakhirnya datang dalam bentuk selembar surat edaran dari Ketua RT. Surat itu mengumumkan rencana kegiatan untuk merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Di bagian bawah surat, tercantum nama-nama panitia. Dan di sana, tertulis dengan jelas, Koordinator Seksi Konsumsi dan Acara Ibu-Ibu, Ibu Anissa Bima. Saat membaca nama itu, sesuatu di dalam diri Ibu Ratna patah. Sebuah posisi terhormat. Sebuah tanda kepercayaan dari seluruh warga. Posisi yang ia dambakan selama bertahun-tahun, kini jatuh ke tangan perempuan yang ia anggap sampah. Menantunya, yang dulu hanya layak berada di dapur untuk mencuci piring kotornya, kini akan mengatur dan memimpin semua ibu-ibu di lingkungannya. Ini adalah penghinaan pamungkas yang tidak bisa ia telan. Amarah yang selama ini ia pendam meledak tanpa bisa dikendalikan lagi. Semua logika dan akal sehatnya lenyap, digantikan oleh keyakinan membabi buta bahwa Anissa adalah penipu ulung. Semua kebaikan itu pasti hanya topeng. Semua senyuman itu pasti palsu. Ia harus membongkar topeng itu, sekarang juga. Dengan langkah-langkah yang didorong oleh amarah murni, Ibu Ratna keluar dari rumahnya. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang acak-acakan. Ia berjalan lurus menyeberangi halaman rumput yang memisahkan mereka, menuju rumah Anissa. Tujuannya hanya satu, konfrontasi. Ia menemukan Anissa sedang berada di taman samping rumahnya, dengan santai memangkas daun-daun kering dari tanaman mawar kesayangannya. Anissa mengenakan pakaian rumah yang nyaman, rambutnya dicepol seadanya, dan ada sedikit noda tanah di pipinya. Ia tampak begitu damai, begitu tenang. Pemandangan itu justru semakin menyulut api di dada Ibu Ratna. "Anissa!" teriak Ibu Ratna. Suaranya serak dan bergetar karena emosi. Anissa menoleh, sedikit terkejut. Ia meletakkan gunting tanamannya. "Iya, Bu? Ada apa?" "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku sudah muak dengan semua sandiwaramu." Ibu Ratna kini berdiri di hadapan Anissa, menunjuk-nunjuk dengan telunjuknya yang gemetar. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir semua orang bodoh?" Teriakan itu cukup keras untuk menarik perhatian. Beberapa tetangga yang kebetulan berada di luar rumah mulai menoleh. Anissa tetap tenang. "Sandiwara apa, Bu? Saya tidak mengerti." "Jangan berakting. Semua ini." Ibu Ratna mengayunkan tangannya, menunjuk rumah mewah dan taman yang indah. "Rumah ini, mobil itu, semua pujian dari tetangga. Kamu dapat dari mana semua ini dengan begitu cepat? Kamu pasti pakai cara kotor. Kamu pakai pesugihan, kan? Atau kamu jadi simpanan pejabat? Lalu uang haramnya kamu pakai untuk membohongi anakku." Tuduhan-tuduhan keji itu dimuntahkan tanpa jeda. Napas Ibu Ratna terengah-engah. Wajahnya memerah. Anissa mendengarkan semua itu tanpa menyela. Matanya menatap lurus ke arah mertuanya. Tidak dengan kebencian, melainkan dengan semacam rasa kasihan yang dalam. Ia membiarkan Ibu Ratna mengeluarkan semua racun di dalam hatinya. Beberapa tetangga, termasuk Bu Lastri dan Bu Wati, kini sudah mendekat, berdiri di jarak yang aman namun cukup dekat untuk mendengar segalanya. Mereka menjadi saksi mata dari kehancuran seorang wanita.
Setelah Ibu Ratna kehabisan kata-kata dan hanya bisa terengah-engah, Anissa akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar. Suaranya pelan, jelas. Namun setiap katanya memiliki bobot sebuah batu besar. Sudah selesai, Bu? Tanyanya dengan lembut. Lalu, ia melanjutkan. Ibu bertanya saya dapat dari mana semua ini? Ibu ingin tahu rahasianya. Anissa mengambil satu langkah lebih dekat. Rezeki ini datang dari setiap tetes keringat saat saya memasak di dapur ibu dari subuh sampai tengah malam. Rezeki ini datang dari setiap rasa lelah saat saya harus mencuci tumpukan piring kotor bekas arisan ibu sendirian. Rezeki ini datang dari setiap air mata yang saya telan saat ibu menghina saya di depan orang lain. Suara Anissa tetap pelan, namun nadanya kini setajam baja. Dulu, saat saya masih menumpang di rumah ibu, saya memang miskin harta. Tapi saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah memakai cara kotor. Doa saya di setiap sujud saya saat itu hanya dua. Beri saya kesabaran, dan tunjukkan jalan keluar. Dan Tuhan menjawab doa saya. Bu, Tuhan menjawabnya dengan semua ini. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Sebuah tatapan yang menelanjangi jiwa. Jadi, jika ibu menuduh saya memakai cara haram, ibu salah. Semua ini 100% halal. Ini adalah buah dari kesabaran yang dulu setiap hari ibu uji. Ini adalah jawaban dari Tuhan atas perlakuan ibu terhadap saya. Mungkin, ibu seharusnya tidak kaget. Bukankah ini yang dinamakan hukum tabur tuai? Hening. Kata-kata Anissa, yang diucapkan tanpa amarah, tanpa teriakan, justru menjadi pukulan yang paling mematikan. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Para tetangga yang mendengarnya hanya bisa terdiam, merinding. Mereka melihat seorang wanita yang hancur karena kebenciannya sendiri, dan seorang wanita lain yang membangun istana di atas puing-puing penderitaannya. Ibu Ratna membeku. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Semua senjatanya telah tumpul. Semua tuduhannya telah dipatahkan oleh kebenaran yang menyakitkan. Ia menatap wajah-wajah tetangganya, dan yang ia lihat bukanlah dukungan, melainkan cemoohan, kasihan, dan penghakiman. Ia telah menelanjangi kebusukan hatinya sendiri di depan umum. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia berbalik. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan gontai kembali ke rumahnya. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang memikul beban rasa malu seluruh dunia di punggungnya. Pintu rumahnya tertutup pelan di belakangnya, bukan dengan bantingan amarah, melainkan dengan suara kekalahan yang final. Konfrontasi telah berakhir. Konfrontasi di taman itu tidak berakhir saat Ibu Ratna menutup pintunya. Justru, itulah awal dari babak terakhir penderitaannya. Keheningan yang ditinggalkannya di luar segera diisi oleh bisikan-bisikan para tetangga. Mereka tidak perlu lagi menebak-nebak. Mereka telah melihat dan mendengar semuanya dengan mata dan telinga mereka sendiri. Mereka menyaksikan kemarahan yang buta dan tuduhan yang keji, dan mereka mendengar jawaban Anissa yang tenang, logis, dan menyentuh. Kisah pertikaian itu menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Setiap orang menceritakannya kembali dengan versi mereka sendiri, namun intinya selalu sama. Ibu Ratna telah menunjukkan watak aslinya yang penuh kedengkian, dan Anissa telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sabar dan berjiwa besar. Bu Lastri, saat berbelanja di warung sayur, berkata pada semua yang mau mendengar. Saya merinding mendengarnya. Jawaban Mbak Anissa itu, ya ampun, sopan tapi tajam sekali. Langsung membuat Bu Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Bu Wati, yang dulu menjadi kaki tangan Ibu Ratna, kini menjadi pembela Anissa yang paling gigih. Saya dari dulu sudah curiga. Tidak mungkin orang sebaik Mbak Anissa itu seperti yang diceritakan Bu Ratna. Ternyata benar, kan? Bu Ratna itu hanya iri. Hatinya penuh penyakit. Ibu Ratna menjadi paria. Julukan-julukan baru melekat padanya. Si nenek dengki. Ratu drama yang kalah. Ia tidak lagi bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan tajam atau melihat orang-orang tiba-tiba berhenti bicara saat ia lewat. Rasa malu itu menjadi sebuah entitas yang hidup, sebuah api tak kasat mata yang terus-menerus menjilat kulitnya, membuatnya merasa panas,
bahkan di hari yang sejuk sekalipun. Rumahnya, yang dulu adalah singgasananya, kini berubah menjadi sel penjara. Ia mengurung diri di dalamnya, hari demi hari. Gorden jendela tidak pernah lagi terbuka. Ia hanya berani mengintip dari celah kecil, melihat kehidupan berjalan normal di luar tanpanya. Ia melihat tukang pos mengantarkan paket ke rumah Anissa, mungkin berisi bahan-bahan baru untuk usaha cateringnya. Ia melihat mobil-mobil teman Anissa datang dan pergi, mengantarkan anak-anak mereka untuk bermain bersama. Ia melihat Bima dan Anissa menanam pohon mangga kecil di halaman depan rumah mereka, sebuah simbol investasi untuk masa depan. Setiap pemandangan itu adalah siksaan. Setiap suara dari rumah sebelah adalah derita. Suara tawa Anissa saat berbicara di telepon. Suara Bima memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Bahkan suara lantunan ayat suci dari pengajian rutin yang terus berlanjut tanpa kehadirannya. Semua itu menjadi soundtrack dari kegagalannya. Ia mencoba menyalakan televisi dengan volume keras untuk menenggelamkan suara-suara itu, tapi sia-sia. Suara kebahagiaan tetangganya menembus dinding, meresap ke dalam tulangnya. Ia mulai hidup seperti hantu. Makanan ia pesan melalui aplikasi online, dan ia akan menyuruh pengantar untuk meninggalkannya di pagar, mengambilnya saat keadaan sudah sepi. Ia rindu mengobrol. Ia rindu menjadi pusat perhatian, tapi ia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Api malu itu telah menghanguskan semua keberanian dan harga dirinya, hanya menyisakan abu kepahitan. Puncak dari penderitaan batinnya datang pada suatu sore di musim penghujan. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Angin kencang mulai bertiup, diikuti oleh hujan deras yang turun seperti dicurahkan dari langit. Rumah tua Ibu Ratna, yang perawatannya telah lama terabaikan, tidak sanggup menahan amukan alam. Talang air di atapnya ada yang tersumbat, membuat air meluap dan merembes masuk melalui plafon di ruang tamu. Tetes demi tetes, lalu semakin deras, menciptakan genangan air di lantai keramiknya yang kusam. Sebuah jendela tua di dapur tidak bisa tertutup rapat, membuat angin dan tempias hujan masuk, membasahi sebagian dinding. Ibu Ratna panik. Sendirian, ia berlari pontang-panting, meletakkan ember dan baskom di bawah atap yang bocor, menyumpal celah jendela dengan kain lap. Suara petir yang menggelegar seolah menertawakan usahanya yang sia-sia. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya, terperangkap dalam rumahnya sendiri yang mulai lapuk dan memberontak. Di tengah kepanikannya, matanya tanpa sengaja melirik keluar jendela, ke arah rumah Anissa. Pemandangan yang ia lihat di sana membuatnya berhenti bergerak. Teras rumah Anissa yang luas dan tertutup rapat tampak seperti sebuah pulau kedamaian di tengah badai. Lampu taman yang temaram memancarkan cahaya kuning yang hangat. Di sana, di atas sebuah sofa rotan yang nyaman, duduklah Anissa dan Bima. Anissa bersandar di bahu suaminya. Keduanya dibalut selimut tebal yang sama. Di atas meja kecil di depan mereka, ada 2 cangkir mengepulkan uap, mungkin teh atau coklat panas. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya duduk diam, menatap badai di luar dengan ekspresi tenang dan damai, aman dan terlindungi di dalam surga kecil mereka. Kontras itu begitu brutal. Di sini, di rumahnya, ia berjuang sendirian melawan kebocoran dan dingin, dikelilingi oleh kegelapan dan suara ember yang beradu dengan tetesan air. Di sana, di rumah mereka, ada kehangatan, keamanan, dan kebersamaan. Pada saat itulah Ibu Ratna akhirnya mengerti. Ia tidak akan pernah bisa menang. Ia tidak berperang melawan Anissa. Ia berperang melawan kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah musuh yang tak terkalahkan. Api malu yang selama ini membakarnya kini telah mencapai intinya, menghanguskan sisa-sisa perlawanan terakhirnya. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa dan keinginan untuk lari. Lari sejauh mungkin dari pemandangan yang menyiksanya ini. Malam itu, di tengah suara hujan dan tetesan air di ember, sebuah keputusan final telah dibuat di dalam hatinya yang beku. Keputusan Ibu Ratna tidak diumumkan dengan drama. Keputusan itu merayap dalam keheningan, dieksekusi dengan gerakan-gerakan rahasia seorang buronan. Keesokan paginya setelah badai, ia menelepon seorang kerabat jauh yang tinggal di kota lain.
Dengan menelan ludah dan membuang semua sisa gengsinya, ia bertanya apakah ia boleh menumpang tinggal untuk sementara waktu. Kerabatnya, yang mungkin lebih banyak merasa kasihan daripada senang, mengiyakan. Telepon kedua ia lakukan ke sebuah agen properti kecil dan tidak terkenal. "Saya mau jual rumah," katanya dengan suara datar. "Tidak perlu pasang harga tinggi. Yang penting cepat laku. Uangnya tunai, urus secepatnya." Ia tidak peduli lagi dengan keuntungan. Yang ia inginkan hanyalah pergi. Seminggu kemudian, pada suatu pagi yang cerah, sebuah truk pindahan tua yang sudah berkarat berhenti di depan rumah Ibu Ratna. Bukan truk besar dan gagah seperti saat Anissa pindah, melainkan truk kecil yang tampak sama lelahnya dengan pemilik barang yang akan diangkutnya. Dua orang kuli angkut mulai bekerja dalam diam, mengeluarkan perabotan-perabotan lama yang tampak usang di bawah sinar matahari. Para tetangga memperhatikan dari balik jendela mereka. Tidak ada yang keluar untuk menonton. Tidak ada lagi rasa penasaran atau keinginan untuk bergosip. Yang ada hanyalah perasaan aneh. Sebuah kesaksian atas akhir sebuah cerita. Kepergian Ibu Ratna terasa seperti sebuah keniscayaan. Sebuah kesimpulan yang sudah lama tertulis. Ibu Ratna sendiri baru keluar dari rumah saat truk itu sudah hampir penuh. Ia mengenakan gamis terusan berwarna gelap dan sebuah topi lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ia berjalan cepat menuju mobil travel yang sudah menunggunya. Kepalanya terus menunduk, menghindari tatapan mata dari siapapun. Ia tidak pamit pada Bu Lastri, tidak melambai pada Buati, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia pergi seperti seorang pencuri di siang bolong, melarikan diri dari tempat kejadian perkara kejahatan hatinya sendiri. Anissa dan Bima sedang berada di teras saat mereka melihat mobil travel itu melaju pelan, menjauh, lalu hilang di tikungan jalan. Mereka saling berpandangan. Tidak ada senyum kemenangan di wajah mereka. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah helaan napas panjang yang dilepaskan bersamaan. Sebuah beban yang selama ini menekan pundak mereka akhirnya terangkat. Anissa menatap rumah kosong di sebelahnya. Kini hanya sebuah bangunan bisu. Ia tidak merasakan kebencian. Yang ia rasakan justru sedikit kekosongan, dan sebersih rasa kasihan pada wanita tua yang telah memilih jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan berjalan dengan ritme yang baru, ritme yang damai. Spanduk, dijual, terpasang lagi di rumah sebelah. Tapi kali ini tidak ada yang terlalu peduli. Pusat perhatian lingkungan itu kini adalah rumah Anissa. Usaha cateringnya semakin maju pesat. Ia bahkan sudah menyewa 2 orang asisten untuk membantunya. Yang lebih membahagiakan lagi, Anissa kini tengah mengandung anak pertama mereka. Perutnya yang mulai membuncit menjadi simbol harapan dan masa depan yang cerah. Suatu sore, Anissa dan Bima duduk di teras yang sama, tempat di mana Ibu Ratna dulu melihat mereka menonton badai. Bima mengelus perut Anissa dengan lembut. "Akhirnya kita tenang ya, sayang," bisik Bima. Anissa tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia menatap taman mereka yang rimbun, lalu ke rumah kosong di sebelahnya. Ia telah belajar sebuah pelajaran berharga. Pembalasan terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuhmu. Pembalasan terbaik adalah dengan membangun hidupmu sendiri menjadi begitu indah, begitu kokoh, dan begitu bahagia, hingga keberadaan musuhmu tidak lagi terasa penting. Mereka tidak menang dengan menjadi sama kejamnya. Mereka menang dengan memilih untuk menjadi lebih baik. Rumah mereka, yang lahir dari impian dan air mata, bukan lagi monumen pembalasan. Ia telah menjadi sebuah sanktuari, sebuah surga kecil yang hangat, bukti nyata bahwa setelah badai paling gelap sekalipun, pelangi yang paling indah akan selalu menunggu. Dan di bawah langit yang damai itu, mereka siap menyambut kehidupan baru mereka.